Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Ibu. Yang di belakang saya undang Bapak Ibu untuk mengisi bangku-bangku yang di depan, karena kita punya door prize. Jemaat menyediakan door prize yang spesial buat Bapak Ibu. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali ucap syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini Bapa, kami masih bisa bertemu satu dengan yang lain, itu semua karena kebaikan. Tiba saatnya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Sebelumnya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Percepatkan perjalanan mereka Bapa, biar tiba di tempat ini dengan selamat, biar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus
kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang bersama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur, karena hari-hari kami adalah hari-hari yang berat, namun Engkau memberikan kami kelegaan, Engkau memberikan kami pertolongan. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, diberkati, ada tempat tinggal, ada rejeki yang Kau berikan, masih ada sanak saudara yang mengasihi kami, ini semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hidup yang Engkau berikan ini adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami pohonkan selalu bahwa Engkau terus menjagai dan memberikan kami kekuatan. Engkau terus memberikan kami kemampuan untuk terus melangkah di dalam jalan-Mu, agar kami jangan jatuh, agar kami jangan tersesat. Biar kiranya Engkau terus memegang tangan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami, bahkan Engkau bersuka cita terhadap kami. Sekalipun kami datang mungkin dengan berbagai permasalahan kami, mungkin kami datang dengan persoalan yang begitu berat di awal tahun ini, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dari tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun itu sukar bagi kami, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah. Ada waktu-Mu di mana Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Biar kiranya segala puji, hormat, serta pujian kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memberikan kami kekuatan. Dan firman itulah yang terus membimbing kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Apapun yang menjadi isi hati-Mu, biar kiranya Engkau sampaikan kepada setiap kami seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita sehari demi sehari. Walaupun banyak masalah pastinya, banyak persoalan, banyak tantangan, ya namanya juga hidup. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, kita percaya semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita merasa sudah begitu lelah, terkadang kita merasa seakan-akan gak sanggup lagi. Tuhan bagaimana ini? Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa Tuhan itu indah pada waktunya, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, zaman yang serba cepat ini, apa-apa juga harus cepat. Ya kalau nggak cepat kita nggak kebagian, istilahnya begitu ya. Internet juga cepat, dari 3G, 4G, 5G, entah berapa G lagi saya nggak tahu berikutnya gitu ya. Jadi semuanya serba cepat. Kau harus cepat mengerjakan sesuatu, cepat menyelesaikannya, cepat melakukannya. Kalau berlambat-lambat pasti akan terlambat dan tertinggal. Itulah zaman sekarang ini yang tidak mungkin, yang bisa membuat kita menjadi stres juga, bisa membuat kita menjadi tertekan gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, apakah di zaman yang cepat ini kita juga harus sabar? Halo. Kalau zamannya serba cepat, menurut saya sabar itu juga harus, ya, harus yang namanya sabar. Kenapa begitu? Coba kita lihat dulu deh. Kita baca Mazmur.
Mazmur pasal 90 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Dah, sampai situ. Ini ayat pembuka. Mazmur menulis, ya, ini pelayan-pelayan Tuhan loh. Ini hamba-hamba Tuhan, ya. Itu nanyain sama Tuhan, Tuhan, ayo Tuhan, kembali cepat. Seperti itu. Jadi berapa lama lagi nih? Berapa lama lagi Tuhan? Seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, di zaman yang serba cepat ini, apakah yang namanya sabar itu masih dibutuhkan? Saya katakan yang namanya sabar itu harus. Jangan seperti yang kita baca ini. Ayo Tuhan, berapa lama lagi? Ayo, kapan nih Tuhan Engkau mau berkati aku? Kapan Tuhan Engkau sembuhkan aku? Kapan Tuhan aku dapat jodoh? Kapan nih Tuhan? Kapan Tuhan? Seperti itu. Nah, saya katakan yang namanya sabar itu harus. Kenapa begitu? Yang pertama adalah bahwa sabar itu adalah sifatnya Allah sendiri. Jadi kalau ternyata engkau bisa sabar, kita bisa sabar, ternyata itu kita sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya sabar. Walaupun dia tidak pernah terlambat, bisa cepat sekali, tapi dia itu sifatnya sabar. Oke, kita baca Keluaran 34 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kalau ternyata engkau bisa sabar, hebat. Ya, ternyata kau hebat. Padahal kayaknya kau nggak nyabaran orangnya. Oh enggak om, aku mah orangnya sabar, gitu ya. Ya, ternyata sabar itu adalah sifatnya Tuhan. Bayangkan Tuhan menuntun umatnya, umat Israel. Tahu sendiri ya, begitu susah dikit udah marah-marah, begitu dikasih makan seneng, nggak lama lagi airnya pahit, marah-marah lagi, ntar sebentar lagi udah berpaling lagi, nggak setia tuh ya. Kau mau punya pasangan yang nggak setia? Tapi Tuhan sabar banget ya, sabar. Pemimpinnya Musa, ya Musa juga sabar ya. Begitu susah bilang begini, Musa gimana nih kau bawa-bawa aku ke padang pasir, kau ingin membunuh aku ya di padang pasir, enakan di sono, begitu ya. Oh, begitu Musa memberikan perintah, ayolah kita berangkat, kau ini udah membuat aku susah, malah kau mau jadi pemimpin pula atas kami. Waduh, benar-benar tuh ya. Nah, bisakah sabar ya menghadapi umat yang seperti itu? Tapi firman berkata, Allah itu panjang sabar, penuh kasih, penuh kemurahan. Jadi kalau di zaman serba cepat ini, apakah sabar itu diperlukan? Saya katakan bahwa sabar itu harus. Dan engkau yang kagak nyabaran, kalau ternyata bisa sabar, berubah jadi sabar, saya katakan dari tempat ini engkau hebat. Karena itu adalah sifatnya Tuhan. Kasih jempol. Tapi yang belum sabar gimana nih yang belum sabar? Nah, sekarang kau harus tahu ya, walaupun segala sesuatu kita ingin cepat, tapi kita harus menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu adalah sifatnya Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa harus sabar? Karena kesabaran itu adalah bagian dari iman.
Kesabaran itu bagian dari iman. Kebersihan juga kebagian dari iman. Kesabaran itu bagian dari iman. Ayo kita baca. Amsal 14 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal berkata, orang sabar dan orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu memperbesar kebodohan. Tapi orang sabar itu jadi pandai. Pengertiannya diperbesar. Kok bisa begitu ya? Iya, ini nasihatnya Nabi Sulaiman yang penuh hikmat. Lah iyalah, ketika engkau sabar, ketika engkau merenung, engkau bisa mereview lagi, engkau bisa mengulangi lagi, engkau bisa koreksi lagi, sehingga engkau terhindar dari kesalahan. Itu sebabnya engkau jadi makin pandai. Itu sebabnya engkau jadi makin bijaksana. Tapi dikatakan yang tidak sabaran, yang cepat marah, yang temperamen, cepat putus asa, maaf ya, kata firman Tuhan, engkau memperbesar kebodohanmu. Makin gak sabar, makin bodoh. Ini bukan kata saya loh, kata firman. Jadi kau pilihlah, mau pandai apa mau bodoh. Kalau saya simpelnya mau pandai. Jadi harus apa? Harus sabar. Jangan buru-buru ngambil keputusan, nanti salah mengambil keputusan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau menghadapi kehidupan pasti saudara juga banyak mengalami, bukan? Saya sering kali mengalami di dalam pekerjaan, di dalam apapun. Ya, kalau mengambil keputusan tentunya harus yang benar. Jangan sampai salah. Kalau kita sampai salah mengambil keputusan, apalagi kalau sudah terlambat, udah kasep, susah deh gitu ya. Jadi Amsal mengatakan, ya, kalau engkau sabar, engkau menjadi lebih bijaksana, engkau memperbesar kepandaianmu, memperbesar hikmat. Berbeda dengan kalau engkau cepat marah, memperbesar kebodohan. Jadi kenapa harus sabar? Karena sabar itu bagian dari iman. Oke, ayo lanjut lagi. Kenapa harus sabar? Karena sabar adalah caranya Allah untuk menjawab dan mengabulkan setiap permintaan kita. Artinya terkadang Allah juga ingin melihat seberapa kesabaranmu, seberapa imanmu, seberapa engkau mengasihi, seberapa engkau mempercayai. Kita baca ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Jadi terhimpit, terjepit, bersukacita aja. Karena Tuhan pasti mengizinkan ini, pasti yang terbaik buat kita. Dalam kesesakan, sabar. Karena Amsal sudah ngajarin kita. Kemudian bertekun di dalam doa. Jadi sabar juga merupakan cara Allah untuk menjawab dan mendengar setiap permohonan kita. Ketika engkau sabar, engkau berdoa, engkau bertekun, engkau bersukacita, toh Allah melihat, bukan? Tentu Allah punya waktu yang tepat untuk kebaikan kita. Lalu engkau menunggu, padahal sudah dekat nih waktunya Tuhan untuk menjawab. Sudah dekat waktunya Tuhan untuk mengabulkan permintaanmu. Sudah dekat waktunya Tuhan untuk menyatakan mujizat. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat.
Tetapi ketika sudah dekat itu, engkau udah keburu tidak sabar. Wah, berapa lama lagi? Seperti kita baca tadi Mazmur, berapa lama lagi Tuhan? Aku pelayan, nggak sabar. Lalu dia tinggalkan Tuhan. Ya, dia cari jalannya sendiri. Dia mulai buka ini, buka itu. Padahal jawaban itu sudah dekat. Halo, siapa yang rugi? Saudara apa Tuhan? Tuhan rugi. Tuhan mah nggak rugi, orang dia yang memberi. Kita rugi karena kita kurang apa? Kurang sabar. Jadi ternyata sabar itu juga caranya Tuhan untuk mendengar dan menjawab setiap permohonan kita. Terakhir. Kenapa harus sabar? Karena segala sesuatu ada dalam rencananya Allah. Kita baca Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi yang terakhir, kenapa harus sabar? Halo, karena sabar juga merupakan sesuatu rencana Allah. Kenapa harus sabar? Karena segala sesuatu juga ada dalam rencana Allah. Nabi Yeremia berkata, melalui ilhaman Roh Kudus tentunya, kata Tuhan, aku tahu rancanganku terhadap engkau. Gini, gak usah banyak ngomong deh lo, aku punya rencana indah, gitu ya, kalau bahasa kita ya. Aku tahu, kata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, karena aku mengasihimu. Gak mungkin aku mengasihimu lalu aku mencelakakan engkau. Gak mungkin. Aku mengasihimu lalu aku senang kalau kau susah. Gak mungkin. Aku mengasihimu lalu biarin aja lah kau makan, mau makan, gak makan. Gak mungkin. Aku mengasihimu. Aku punya rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, sukacita. Itulah Allah terhadap kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan apapun, mengubah hidup kita. Allah itu sangat-sangat berkuasa, dan kita harus percaya itu. Namun kita juga harus berusaha agar Allah percaya kepada kita melalui kesabaran kita, melalui iman kita, melalui ketekunan kita, melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Kita berusaha supaya Allah juga percaya. Bukan cuma kita percaya kepada Allah, Allah juga percaya kepada kita. Engkau istri dan suami, atau suami dengan istri, engkau berusaha agar suamimu percaya, dan suami pun berusaha agar istri juga percaya bahwa hidupnya terjamin, bahwa dia akan berusaha, apalagi Tuhan terhadap engkau. Jadi apakah di zaman yang serba cepat ini masih perlu sabar? Halo, ternyata sabar itu harus. Oke, setuju? Iya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetap bersukacita, tetap semangat. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun melalui media online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara,
Engkau sanggup menyejukkan hati kami karena Engkau Allah yang tanpa batas. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami menjadi lebih sabar, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau terus membimbing kami. Dan demikian juga hari ini, kalau kami ada, ini adalah kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau ingin memperdengarkan isi hati-Mu bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan di mana kami bisa bersekutu dalam ibadah ini. Memang bukan sesuatu yang luar biasa. Kami ini hanyalah sederhana saja, tetapi Engkau menilik sampai ke dasar hati kami. Engkau melihat ketulusan, Engkau melihat kesungguhan kami, dan Engkau juga melihat kesetiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman yang hidup, firman yang memberkati, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Bersama dengan Engkau, kami ada dalam suatu dimensi yang tanpa batas, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha sanggup untuk segala hal. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami akan berusaha agar Engkau percaya juga kepadaku, kepada kami semua melalui apa yang kami lakukan, agar Engkau terus melakukan rencana indah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu dan memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, jagai ketika dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berdoa juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya juga Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah dan sedang bekerja buat kami. Itu sebabnya kami bersuka cita. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di surga yang mulia, hidup
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Enak guys, mantap guys. Ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gimana aja itu? Kayaknya, saya